Bismillah, assalamualaikum. Dari Moza. Beliau ingin menceritakan pengalaman horor yang diawali saat awal-awal pandemi. Dan ini dia selengkapnya di Tony FS. Umurku 27 tahun saat itu. Aku tinggal di Tangerang dan kejadian horor ini aku alami saat aku berada di suatu daerah yang maaf aku nggak bisa spill ya nama daerahnya. Tujuanku datang ke daerah itu cuma untuk liburan ke rumah temanku. Perjalanan Tangerang ke sana memakan waktu sekitar belasan jam. Dan saat itu aku naik bus untuk menuju ke sana. Aku ingat banget itu hari Kamis. Aku berangkat ke daerah itu pagi sekitar jam 5 sendirian dengan menggunakan bus. Dan sampai tujuan sekitar sore hari jam 5 sore. Memang sudah niat selama di sana sekitar 2 hari aku akan menginap di hotel yang berada di dekat rumah temanku. Sesampainya aku di sana, aku langsung datang ke hotel yang sudah aku pesan lewat aplikasi. Hotelnya bagus, tidak seram, dan terlihat sangat modern, juga bersih. Aku dapat nomor kamar 215 di lantai 2. Sesampainya aku di kamar hotel, aku mengabari temanku kalau aku sudah sampai. Tapi temanku bisa susul aku ke hotel malam hari, karena dia bilang dia sedang ada urusan. Setelah menaruh semua tas-tasku, aku beranjak untuk mandi. Karena aku pikir sepertinya aku akan keluar untuk pergi membeli makanan. Selesai aku mandi, aku siap-siap, dan aku keluar hotel jam 7 malam. Daerah hotel yang aku tempati ini adalah daerah yang jalanannya itu jalanan super hidup. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena keluar hotel pun aku sudah bisa mendapati macam-macam penjual makanan dan buah tangan. Aku berjalan kaki ke arah kanan hotel. Jalanan yang banyak orang berjalan kaki dan kanan kiri jalan banyak banget ruko. Ruko yang menjual makanan, baju, jajanan, buah tangan, dan lain-lainnya. Ya seperti pasar kuliner lah, kayak Pujasera gitu, pusat jajanan serba ada. Langkah demi langkah membawaku ke sebuah ruko yang menjual dan membuat buah tangan. Ruko ini membuat dan menjual guci-guci kecil yang bisa kita hias sendiri menggunakan gambar atau tulisan nama kita dan dibawa pulang untuk buah tangan. Masuklah aku ke dalam ruko ini. Ketika aku masuk, aku disambut oleh seorang perempuan yang sepertinya dia inilah yang mempunyai ruko tersebut. Perempuan ini menyapaku dengan sangat ramah. Dia bilang kepadaku, di sini bisa mengukir nama atau melukis di guci yang nantinya gucinya bisa kita bawa pulang, ya untuk buah tangan. Dan aku memutuskan untuk mengukir namaku di salah satu guci yang aku pilih. Perempuan ini pun menemaniku selama aku menghias guciku. Tapi rukonya ini terlihat sangat sepi pengunjung. Padahal di luar sana sangat ramai orang berlalu lalang. Setelah lama aku menghias guciku dengan ditemani perempuan ini, akhirnya aku mengetahui nama dari perempuan itu. Namanya Aina. Akhirnya gucinya jadi, dan setelah itu aku memutuskan untuk kembali ke hotel. Karena temanku menelponku dan bilang kalau dia sudah sampai di lobi hotel. Baru 3 langkah aku meninggalkan rukonya Aina. Aina memanggilku dan dia bilang kalau sepertinya dia juga mau tutup ruko dan pulang saja. Aina bertanya kepadaku, di mana hotel tempatku menginap? Dan aku sebutkan nama hotelnya. Sebut saja nama hotelnya Hotel A. Aina bilang hotel A ini arahnya sama dengan arah rumah Aina. Jadi Aina mengajakku untuk berjalan kaki bersama. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol seperti sudah lama kenal. Sampai pada persimpangan jalan, kami berpisah. Karena rumah Aina berarah ke kiri dan hotel A itu lurus. Semuanya baik-baik saja. Aku senang mempunyai teman baru. Sesampainya di hotel, temanku tidak bisa dihubungi. Aku cari di lobi pun tidak ada. Aku pikir mungkin dia marah karena aku terlalu lama. Ya sudahlah, nanti aku akan menghubungi dia lagi. Sesampainya di kamar hotel, aku merebahkan diriku di kasur hotel yang besar banget, cukup untuk 3 orang. Baru saja aku ingin memejamkan mataku, terdengar suara ketukan pintu dari pintu kamar. Tok tok tok. Aku pikir itu temanku atau orang lobi hotel. Sebelum aku buka pintunya, aku melihat di lubang pintunya. Siapa ya? Dalam hatiku. Tapi yang aku lihat yaitu Aina. Astagfirullah, Aina. Aku melihat dia mundar-mandir di depan kamarku. Tapi anehnya kali ini dia hanya memakai baju terusan putih dan rambutnya terurai panjang dan kakinya tidak menapak di lantai.
Aku masih memperhatikan Aina dari lubang pintu sambil sangat merasa ketakutan. Aku menghela nafas dan menutup lubang pintu itu. Tidak lama aku mau tahu apakah Aina masih ada di depan kamarku atau tidak. Jadi aku mengintipnya lagi dari lubang pintu itu. Aku sangat terkaget karena sekarang wajahnya begitu dekat dengan lubang pintu kamar. Aku berteriak sangat keras dan aku terbangun dari tidurku. Ternyata aku ketiduran. Aku bangun dan melihat jam di handphoneku, jam 7. Aku masih merasa ketakutan soal mimpi tadi. Mimpi yang sangat panjang. Aku pergi keluar, membuat kuci, menghias kuci, berkenalan dengan Aina, jalan menuju pulang sampai hotel. Melihat Aina di depan kamar hotel. Ternyata semua itu hanya mimpi. Karena aku masih sangat ketakutan, aku memutuskan untuk pergi keluar hotel tanpa mandi terlebih dahulu. Dan aku melihat sesuatu yang sangat membuatku kaget. Aku berjalan melewati jalanan yang aku lalui saat di mimpi tadi. Jalanan yang sama persis. Sampai ruko yang sama persis sekarang ada di hadapanku. Aku bergumam dalam hati, apa di dalam ada Aina juga? Masuklah aku ke dalam ruko itu, dan benar saja yang menyapaku dari dalam ruko itu adalah seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengan Aina yang ada di mimpiku tadi. Nama kamu Aina? Tanyaku mendadak. Aina? Jawab perempuan itu heran. Iya, nama kamu Aina kan? Sahutku. Perempuan itu hanya diam dan mengajakku duduk di dalam ruko itu. Aku kakaknya Aina. Namaku Lina. Jawab perempuan itu memperkenalkan dirinya. Kamu temannya Aina ya? Lanjutnya. Aku diam tidak menjawab. Lalu perempuan itu melanjutkan pembicaraannya. Aina udah gak ada. Aina kecelakaan di persimpangan jalan depan sepulang dari sini. Aku bingung harus berkata apa. Aku hanya diam saat itu. Dan perempuan itu melanjutkan bicaranya. 5 tahun yang lalu, nggak kayak biasanya, Aina tutup ruko malam. Sekitar jam 11 malam, aku dikabari tetangga kalau Aina tertabrak mobil di persimpangan jalan di depan. Ini persimpangan jalan yang ada di mimpiku juga. Entah aku bingung harus bercerita atau tidak, tapi akhirnya aku memutuskan untuk tidak bercerita soal hal ini karena takut Lina tersinggung atau menjadi sedih kalau aku cerita soal Aina yang datang ke mimpiku barusan. Ya, seperti itulah cerita dari Kak Moza. Sepanjang jalan arah aku pulang ke hotel, aku memikirkan ini semua. Aku shock, aku sedih, aku kaget. Dan sebelum saya tutup, mari kita kirimkan Al-Fatihah. Tsumma ila ruhi Aina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Demikian kiriman cerita dari subscriber Moza. Terima kasih Kak Moza. Tony FS pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.